Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadil Akbar. Perkenalkan, nama saya Ella Juliana. Halo, perkenalkan nama saya Wika Aprianti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciseni Angelina. Sekuritas Emiten yang memproduksi barang dan jasa yang jika kita barang yang diharam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharapkan khamr, bangkai, babi, dan berhala. Seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang dipakai untuk penopol perang, ikan penyamak kulit, atau jadikan alat penerangan manusia? Kita itu haram, jawab Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerangi umat Yahudi karena ketika mengharamkan lemak rekayasa lemak mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah. Keempat mazhab fikih bersepakat dagangan barang haram dan najis serta sesuatu yang berkaitan dan berasal dari barang tersebut. Namun, sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat menjual anjing atau anjing penjaga dan dibolehkan memelihara. Lalu, menurut mazhab Hanafi, memperbolehkan jual beli najis untuk tidak dimakan, seperti kotoran kerbau, sapi, kambing, dan ayam. Sebab benda-benda itu bermanfaat, misalnya untuk menurut mereka, sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan oleh syariat. Jual sekuritas yang belum dimiliki. Di pasar modal konvensional, masih terjadi jual beli sekuritas yang belum dimiliki oleh pihak yang menjualnya. Nah, hukum Islam mengharamkan jenis perdagangan seperti ini. Transaksi macam ini masih banyak terjadi yang dalam peristilahan bursa efek disebut short selling. Short selling ini adalah penjualan pendek. Maksudnya, penjualan sekuritas yang tidak dimiliki investor, tetapi dipinjam terlebih dahulu dari broker. Penjualan pendek dilakukan karena pelakunya mengestimasi dan mengharapkan harga sekuritas akan turun. Short selling berarti penjualan saham atau komoditas yang barangnya tidak dimiliki oleh si penjual. Pemodal peminjam saham dari pihak lain untuk diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Kemudian si penjual membeli saham yang sama dengan harga yang lebih rendah agar diperoleh keuntungan. Apabila kemudian hari harga saham tersebut cenderung naik, maka ia akan mencari kerugian. Jadi short selling ini juga merupakan strategi untuk meraih keuntungan bila tren harga bergerak naik. Selanjutnya yaitu manipulasi atau tadlis. Nabi Muhammad SAW mengajarkan 5 nilai mendasar yang harus dimiliki seorang pedagang, yaitu jujur, amanah, informatif, cerdas, dan konsisten. Islam sangat melarang manipulasi, kecurangan, dan penutup informasi dalam transaksi perdagangan. Keterbukaan dan transparansi dalam perdagangan merupakan syarat mutlak terbentuknya harga yang adil. DSN MUI mengklarifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori tadlis, yaitu yang pertama, fund running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut. Hal ini bertujuan untuk meraih keuntungan atau kerugian. Yang kedua ada misleading information atau informasi menyesatkan, yaitu membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di bursa efek. Selanjutnya ada transaksi gharar. Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek, baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual. Tindakan yang seperti ini disebut dengan gharar atau takrib. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli barang yang tidak jelas hukumnya itu maka tidak. DSN MUI mengklarifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori takhir di pasar modal, yaitu yang pertama ada wholesale, yaitu perdagangan yang semua yang tidak mengubah kepemilikan.
yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan maupun kemanfaatannya. Hal ini bertujuan untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap yang memberi kesan seolah-olah harga tersebut melalui transaksi yang sangat wajar. Selain itu juga untuk membentuk kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan. Yang kedua ada free arrangement, yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasaran order beli jual dan beli pada rentang waktu yang hampir bersamaan, yang terjadi karena adanya perjanjian pembelian dan penjualan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk harga dan kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi riba. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran barang yang menghasilkan kelebihan. Nah, contoh riba yang pertama adalah riba fadl, adalah transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contohnya, menukarkan uang Rp100.000 dengan 45 lembar pecahan Rp2.000 sehingga nominal uang yang diberikan hanya Rp90.000. Selanjutnya, riba nasi'ah adalah transaksi yang menggunakan dua jenis barang yang sama tetapi terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contohnya, menjual emas 1 gram senilai Rp1.000.000 dengan tempo 1 bulan dan pembeli harus membayar Rp1.100.000. Yang ketiga ada riba qard, pemberian pinjaman uang tunai dengan bunga. Contohnya, si fulan memberikan pinjaman uang kepada si fulana sebesar 1 juta dan wajib mengembalikan pinjaman pokok dengan bunga sebesar 1,5 juta saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu rekayasa permintaan dan penawaran. Sistem jual beli dengan merekayasa permintaan dan penawaran sering terjadi pada perdagangan di bursa efek. Pelaku rekayasa menginginkan harga saham naik, lalu menjual saham miliknya atau menginginkan harga saham turun agar bisa membeli untuk kemudian menjual lagi. Nah, cara yang digunakan untuk menggoreng harga adalah membuat dan mengembangkan isu yang kelihatannya logis sehingga pelaku pasar terpengaruh. Setelah itu, diharapkan terjadi aksi jual beli saham sehingga harga bergerak sesuai dengan harapan spekulan. Nah, contoh rekayasa permintaan dan penawaran dalam ekonomi yaitu jual beli najasi, di mana penjual menawar barang kepada pembeli yang sudah ada kesepakatan, padahal penjual tidak bermaksud membelinya. Penjual hanya ingin membuat pembeli tertipu dan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Permasalahan ini sudah jelas karena baik ibadah maupun muamalah tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Islam mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang baik tidak dianggap sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syariah. Contoh jual beli seperti ini adalah jual beli saham yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz atau jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Berikutnya adalah transaksi yang dibatasi waktu atau yang dikaitkan dengan transaksi lainnya. Salah satu rukun dan syarat sah jual beli adalah akad yang tidak dibatasi waktu, misalnya dengan mengatakan, saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian dalam waktu 1 tahun. Menurut Hasan, jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat seperti ucapan penjual, saya jual mobil ini dengan bulan depan setelah mendapat gaji, merupakan jual beli yang tidak sah. Dalam perdagangan ini di bursa efek, pemegang saham mendapatkan hak istimewa untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Contohnya adalah perdagangan option, yaitu hak untuk menjual dan membeli sekuritas di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Hal ini menjadikan perdagangan itu haram sebab syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah dua transaksi atau lebih dalam satu perjanjian.
Jual beli yang bergantung pada syarat seperti ungkapan pedagang, jika tunai harganya sekian dan jika berhutang harga sekian. Jual beli seperti ini tidak sah. Margin trading merupakan contoh dua transaksi dalam satu akad jual beli, sebab dalam transaksi ini investor melakukan jual beli sekaligus akad utang yang dibebani bunga sehingga juga termasuk kategori riba qard. Karena itu, Islam melarangnya. Bila saat jatuh tempo tidak mampu membayar, maka investor akan dikenai tambahan biaya yang telah disyaratkan di awal kontrak. Karena itulah transaksi ini pun termasuk riba jahiliyah.